warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita muliakan para tuan guru, wabil khusus orang tua kita, Guru Nafarid, Guru Aren, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Muara Muntai, Guru Sofwan, Guru Saidi, dan semua tuan guru yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, dan mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan seluruh masyarakat kampung Melintang, dan juga di sini guru-guru dari Desa Sebamban. Ada rupanya di sini kampung namanya Desa Sebamban. Sebamban itu kayak kampung di Banjar sana, namanya Sebamban. Dan juga seluruh masyarakat yang mungkin berasal dari desa apa tadi? Muara Enggelam, Pak. Enggelam. Muara Enggelam. Muara Enggelam, dan seluruh hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketajaman ini kurangi jahitnya. Jadi di kesempatan pada siang hari ini kita gembira karena kita bersama-sama berkumpul dalam peringatan haul seorang wali min auliyaillah yang kita sangat yakini dikatakan inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Ketika diceritakan biografi manaqib seorang wali, maka Allah akan turunkan rahmat bagi orang yang menceritakan, yang mendengar, dan siapapun yang hadir di majelis itu. Maka satu hal yang harus pian yakini, pian kada akan balik ke rumah kecuali dosa pian diampuni Allah. Tapi harus baik sangka, karena memang dikatakan tidak ada kebaikan yang melebihi baik sangka kepada Allah. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal yang dia menempati puncaknya kebaikan dan tidak ada kebaikan di atas. Apa dia? Yang pertama adalah baik sangka kepada Allah, yang kedua baik sangka kepada sesama hamba Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku, ujar Allah, tergantung prasangka hamba itu kepadaku. Bila kita berprasangka dosa kita diampuni Allah, dosa kita diampuni Allah. Makanya hari ini yang pertama sebelum kita berbicara tentang manaqib, yakin pian kada akan pulih kecuali dosa pian habis. Dosa habis, utang tetaplah. Utang ada sejarahnya habis kecuali dibayar. Tapi mudahan dengan berkat wali yang bisi utang mudahan lunas. Amin. Nyari pula. Jadi ketika kita berbicara tentang wali, yang pertama, hari ini ulun ingin cerita, sebenarnya manaqib ini agak sulit lah kalau kita bicara berdiri, kecuali kita ceramah. Tapi kalau membaca manaqib, sebenarnya ada yang kita baca dan posisi tentunya tidak dalam keadaan berdiri. Tapi ya sudahlah, kalau ulun duduk yang di belakang pulang kesian kada melihat. Jadi pada siang hari ini biar ulun sedikit bercerita, karena dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah. Cerita itu, manaqib itu, biografi wali itu adalah tentara Tuhan. Tahya biha qulubul muridin, yang dengan cerita itu hati kita menjadi hidup. Hati kita jadi hidup. Abah Guru Sekumpul, beliau lahir di kampung Tunggul Irang.
di kampung Tunggul Ira tanggal 11 Februari 1942. Kenapa beliau lahir di Tunggul Ira? Tunggul Ira itu bukan kampung Sidin. Beliau itu saat itu, maaf, kalau bahasa kita keluarga Sidin sedang mengungsi. Nenek Sidin, Bapak Sidin, Mama Sidin mengungsi karena dengar kabar tahun 42 itu Martapura akan dimasuki oleh penjajah Jepang. Dan urung sudah mendengar kabar mereka bahwa Jepang ini ujur menjajah 3,5 tahun, tapi ganasnya, kejamnya mengalahkan Belanda dalam 3,5 abad. Aku nih nang marah suatu tetamu tentara Jepang. Nang suatu tetamu. Ujar guru bahari ada datu-datu bahari pakai di kampung tuh. Ujar Sidin itu salah satu kenapa bebinian bahari itu bisa menginang. Menginang orangnya pada sini juga sama. Menginang. Karena konon tentara Jepang itunya kadawani melihat bebinian nang untungnya abang macam darah. Pikirnya pampir semuanya. Makanya orang bahari itu menginang. Bebinian lo ini ada dan menginang masih. Kan ada lagi. Asa takutan juga bebinian menginang ya. Ada guru udin bersisa ini menginang, bayangkan. Kemana-mana bawa kinangan kemalinnya. Itu dulu tahun 42. Jadi beliau lahir itu dalam pengungsian, kita katakan, karena beliau posisinya ke Tunggul Ira itu mengungsi. Kenapa dipilih kampung Tunggul Ira? Karena di Tunggul Ira zaman itu hidup seorang wali Allah Ta'ala bernama Tuan Guru Abdul Rahman. Ini pakaian almarhum Guru Ibad. Nama Guru Ibad itu kan Kiai Haji Badruddin bin Kiai Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Abdul Rahman. Nah ini namanya Abdul Rahman, dikenal orang dengan nama Tuan Guru Adu, Guru Abdul Rahman Adu. Ada kejadian menarik ketika guru lahir. Ketika guru sekumpul ini lahir, beliau ini lahir dalam keadaan tidak menangis dan awak Sidin itu biru. Biru, awak biru. Orang wahini, apabila kakak anak tuh kada menangis, ini bidan tuh yang kibitnya. Dia ikatkan nih tepuk-tepuknya supaya kan anak menangis. Ini ada kisah bahari. Rupanya abahnya itu di kampung Maling. Abahnya Maling di kampung itu. Saking kurang bencinya, begitu bininya hendak melahirkan, kada ada orang membantu. Kenapa? Abahnya orang Maling. Abahnya Maling. Rupanya ada bidan Tuhan bijaksana. Ujar Sidin nang Maling itu abahnya. Anak yang lahir ini kan ada dosanya. Akhirnya orang dia aja ditolong jadi tengah malam. Mamanya menggelapan menangis ketika melahirkan anak. Begitu anak si Maling tadi lahir oleh bidan disambut. Orang bahari kan kadinya bahari sampai ini berangkat. Bila melahirkan berangkat ditutupi taping lalu bidan mencaluk. Begitu mencaluk ditarik bidan keluar bayi. Sekalinya bayi yang keluar ini kada nangis. Nah, untung ya. Untung kayak itu bapak lo. Maka bidan itu bilanya kada menangis biasanya anaknya bermasalah dengan jantungnya. Jadi oleh bidan ditapa-tapa kayak pacarnya disungsang. Terakhir ditapuk bidan di belakang. Tuh. Sekalinya tak keluar cincin emas mulai untung bayi tadi. Rupanya cincin bidan disungkitnya. Halus-halus sudah mengambil cincin bidan keren. Ini orang buah kubur karena jauh mulai keluarnya. Bidan lulungi melahirkan, makanya cincin bidan hilang. Pantas ya karena menangis, rupanya menyembunyikan cincin bidan. Kisah dulu. Aku zaman Majapahit kan. Nah abah guru sekumpul itu sesuatu yang terjadi ini. Tampaknya saat ini ada lah bayi itu kada menangis, jarang lah. Sidin kada nangis, awasin biru. Lalu ini bayi dimintakan air di wadah Guru Abdul Rahman di Julung banyu. Ujar Guru Abdul Rahman, ini banyu lapaikan sedikit ke muntung bayi. Tahu lah lapai? Di ulun pandai bahasa belajar pahamnya lah.
Banjar melulu bedanya. Dilapayakan ke montong. Begitu dilapaikan ke montong, lalu abah guru menangis. Awak sini langsung berubah menjadi merah, yang tadinya biru jadi abang. Masalahnya seperti begitu Sidin menangis, kada berlebihan. Agut pulang bidan, kenapa pulang kada menangis? Sudah ajar bidan, kalau begitu kalau saya minta bayinya bawa ada Guru Abdurrahman. Akhirnya diangkatlah bayi itu ada Guru Abdurrahman. Begitu sampai ada Guru Abdurrahman, jika model bahasa kita tuh bayi ini digendong oleh Guru Abdurrahman. Diangkat bayi ini, lalu Tuan Guru Abdurrahman, jika bahasa lain itu menjulurkan ilat. Nah, menjulurkan ilat. Lalu lidah yang beliau julurkan ini beliau dekatkan guru, dan abah guru langsung menghisap lidah itu. Sehingga di dalam manakib diceritakan, abah guru sekumpul itu ketika lahir, beliau itu kadang meminum baju susu mama, tetapi meminum liur Guru Abdurrahman. Ada yang bertanya, kenapa nyara abah guru ketika lahir langsung menghisap liur Guru Abdurrahman? Maka ulama menjawab, itu disebabkan karena Guru Abdurrahman adalah seorang wali yang mulut beliau itu basah karena banyak menyebut nama Allah. Ini muntung nih, liur basah karena banyak menyebut nama Tuhan. Liur itu nang diisap abah guru sewaktu bayi. Tapi ini Guru Abdurrahman. Lamun kita disuruh orang bayi jangan coba-coba mengeluarkan ilat. Kesan menjulung ilat juga ke anak orang, kalau pindah kerasukan anak orang. Itu Guru Abdurrahman. Ini plus orang menjulur ilat, step anak orang masuk. Ini yang pertama. Ini keistimewaan. Abah guru itu luar biasa. Kalau kita bicara beliau mengambil, tapi kalau kita pikir-pikir dulu lah. Kalau kalian pikirkan, Nabi bersabda, ujar Nabi, kullun muyassar lima khuliqa. Seseorang itu akan dimudahkan Allah ketika Allah menjadikannya apa, Allah mudahkan jalannya. Orang itu dah